Hello guys, konnichiwa. Jadi akhir-akhir ini ada beberapa teman dan beberapa subscriber yang menanyakan perihal bagaimana sih cara agar bisa bekerja di Jepang gitu. Prosesnya, apakah sulit bisa bekerja di Jepang? Dan ada lagi yang lebih kompleks gitu ya, butuh biaya berapa sih untuk bisa bekerja di Jepang katanya. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa untuk bisa bekerja di Jepang itu membutuhkan banyak uang gitu ya, yang harus dikeluarkan. Jadi daripada saya membalas satu persatu perihal itu, mari kita langsung saja bikin videonya untuk kalian semua guys. Oke guys, jadi yang pertama itu saya akan bahas tentang latar belakang, dimana latar belakang saya itu sebagai perawat ya. Tapi selain perawat pun banyak yang bisa pergi ke Jepang, seperti perikanan, pabrik, elas, dan sebagainya gitu. Jadi untuk teman-teman, karena saya sekarang di bagian keperawatan, jadi saya akan membahasnya mungkin lebih ke bagaimana sih cara bekerja di Jepang sebagai perawat gitu ya. Tapi untuk teman-teman jangan berkecil hati, karena jika banyak pertanyaan tentang jurusan lain, insya Allah saya juga akan menjawabnya gitu ya. Pertama itu, untuk bisa bekerja di Jepang tuh banyak persyaratannya guys. Yang pertama, kita bisa daftar di sini nih, daftar di sini ya. Nanti linknya saya tulis di bawah. Nah guys, jadi untuk bisa menjadi perawat itu kita harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun bekerja di Indonesia. Terus bagaimana sih kalau misalkan yang baru lulus kuliah, yang pengalamannya baru 6 bulan 7 bulan, tapi ingin jadi perawat gitu ya di Jepang. Nah untuk hal seperti itu tidak bisa. Akan tetapi ada jalan lain yang pemerintah Indonesia berikan untuk kita gitu ya, yang namanya itu Kaigo, atau disebut juga perawat lansia gitu ya. Nah perawat lansia ini kita bisa daftar mau baru lulus kuliah, mau pengalamannya baru 2 bulan bekerja di rumah sakit, bahkan bukan perawat pun bisa mendaftar ke jurusan ini gitu. Nah saya pun karena dulu belum sampai 2 tahun pengalaman kerja gitu ya, jadi saya mendaftar ke program yang Kaigo ini, perawat lansia gitu. Nah untuk prosesnya sendiri, bagaimana sih prosesnya gitu? Apakah sangat sulit? Untuk prosesnya itu, yang pertama seperti kita ingin melamar kerja gitu ya ke berbagai macam perusahaan gitu, kita menyiapkan berkas, biodata, CV, dan sebagainya gitu ke BP2MI. Setelah berkasnya masuk, itu kan diseleksi dan akhirnya berkasnya misalkan memenuhi syarat, dan akan lanjut ke proses kedua, yaitu seperti uji komnya keperawatan gitu ya, tesnya gitu, seperti uji kompetensinya keperawatan dan psikotes. Jika teman-teman berhasil melewati fase itu, maka akan dilanjutkan ke kesehatan. Kalau nggak salah kesehatan dulu gitu ya. Ketika kesehatannya bagus, akhirnya masuk ke yang terakhir gitu, itu proses matching atau proses pemilihan perusahaan gitu. Jadi di sana tuh nanti teman-teman dikasih aula yang sangat besar, masuk ke aula tersebut, dan dimana di dalam aula tersebut itu banyak pos-pos kecil, stand-stand kecil, dimana stand tersebut itu yaitu perusahaan-perusahaan
dari Jepang yang datang ke Indonesia untuk merekrut kita gitu. Jadi ada puluhan stand, bahkan ratusan stand gitu ya di aula tersebut. Dan kita diberikan kertas identitas nama-nama perusahaan tersebut, dan kurang lebih kita diberi waktu 3-5 jam kalau nggak salah ya, untuk memilih atau untuk berkomunikasi dengan stand-stand yang ada di sana gitu. Jadi perihal gaji, perihal perusahaan itu seperti apa gitu, perihal kerjanya nanti seperti apa, apakah ada jam belajar dan sebagainya gitu. Jadi nanti akan ditanyakan, akan diberitahukan seperti itu gitu ya. Akan tetapi kita hanya bisa memilih 10 perusahaan guys, 10 perusahaan dari banyaknya stand yang datang, banyaknya perusahaan yang datang gitu. Jadi harus dimaksimalkan sedemikian mungkin agar kita tidak salah pilih gitu. Karena banyak yang menjebak guys. Misalkan dari perusahaan tersebut tuh, aku suka kamu gitu, maksudnya aku bisa merekrut kamu gitu, boleh nggak aku minta email kamu biar nanti kita kontak secara pribadi, personal gitu ya. Ada guys yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan dari kitanya tidak seret gitu ya, padahal mereka bilang kepada kita begini, pilih perusahaan kita di nomor 1 ya gitu, biar nanti kamu kita pilih gitu. Tapi nanti kenyataannya tidak seperti itu guys. Banyak juga kenyataannya tidak sesuai realita gitu. Udah kita pilih perusahaan ini nomor 1, ternyata perusahaannya ngambil orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin cari tahu bagaimana sih perusahaan ini gitu. Nanti pilih dengan seksama dan pilih dengan baik gitu. Nah ketika matching itu berhasil, menunggu 1 minggu, kurang lebih 1 minggu, nanti dia mengeluarkan CEO, nanti tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak, berarti itulah akhir dari proses seleksi sampai penerimaan perusahaan. Nah dari situ guys, dari situ sudah dinyatakan bahwa satu step kalian sudah masuk ke bisa bekerja di Jepang gitu. Tapi untuk proses pemerintah ini, untuk proses dari BP2MI ini, dia tidak langsung setelah kontrak kerja kita pergi ke Jepang gitu, tidak, masih panjang guys. Jadi setelah beres setelah beres diterima dari ada perusahaan yang menerima kita dan kita menandatangani kontrak tersebut, ada yang namanya kita di mes gitu ya, di asrama selama kurang lebih 1 tahun, dimana 6 bulannya itu akan dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di daerah Depok ya, dan 6 bulannya itu akan dilakukan di Jepang gitu, di daerah Nagoya, daerah Osaka dan Tokyo kalau tidak salah ya. Nanti akan dibagi gitu. Jadi selama 1 tahun itu kita digempor terus tuh bahasa Jepangnya gitu, dari 0 sampai sebisa mungkin bisa berbahasa Jepang sebelum masuk bekerja gitu. Nah terus ada nih teman-teman yang bertanya, apakah pas kita kontrak, sudah tanda tangan kontrak, terus kita belajar nih asrama, dapat biaya nggak, dapat uang nggak, terus nanti kita selama asramanya gimana kalau kita nggak punya uang katanya. Jadi ada pertanyaan seperti itu guys. Jadi kalau kalian sudah tanda tangan kontrak dan mengikuti pelatihan selama 1 tahun, itu biasanya per bulannya kita mendapatkan uang saku kurang lebih 5-6 juta ya. Tapi ada juga biasanya 4-5 juta ya, kurang lebih rentang 4 juta sampai 6 juta gitu. Itu yang untuk 6 bulan di Indonesia. Jadi per bulan dapat segitu guys, sampai 6 bulan. Dan itu uang saku ya, untuk makan, asrama, itu sudah ditanggung oleh pemerintah BP2MI gitu. Jadi pemerintah itu sangat baik
pemerintah kita tuh sangat baik memfasilitasi kita untuk belajar dengan nyaman, untuk bisa berbahasa Jepang dengan baik, dengan fasilitas yang luar biasa gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada BP2MI yang telah memberikan kesempatan itu untuk warga Indonesia, untuk masyarakat Indonesia agar bisa belajar dengan baik dan prosesnya gratis. Nah, setelah kalian belajar di Gempor selama 6 bulan di Indonesia, dan itu pun gurunya langsung dari Jepang gitu guys. Jadi selama pembelajaran itu ada guru Indonesia, ada guru orang Jepang. Jadi kita keseharian terus pakai bahasa Jepang. Sampailah di titik dimana 6 bulan itu berjalan ya. Selama 6 bulan itu kita ada check up, medical check up gitu ya, kurang lebih 3 kali. Dimana ketika medical check up itu, kalau kita sampai medical check up terakhir yang ketiga itu gagal, itu kemungkinan tidak bisa pergi ke Jepang guys. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa ambil poin bahwa ketika kita sudah masuk pelatihan tersebut, bukan berarti kita bisa sampai ke depannya bisa pergi ke Jepang gitu. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahasa Jepang. Of course, misalkan kita belajar, berarti kan selalu ada tes gitu ya. Jadi ketika tesnya jelek, tesnya tidak memenuhi syarat, maka itu biasanya di drop out atau dikeluarkan gitu. Dan yang kedua, kesehatan. Ini salah satu hal yang paling penting guys. Hal yang dimana selalu membuat banyak orang gugur gitu. Jadi bagaimanapun nanti ketika di asrama, kita harus tetap pola tidur yang baik, belajar yang cukup, makan yang cukup, vitaminnya harus cukup. Jadi kita tetap harus jaga kondisi sampai nanti pergi ke Jepang gitu guys. Karena 2 poin ini sangat penting ketika kita nanti di asrama gitu ya. Belajar dan melakukan tes yang baik, dan poin keduanya itu kesehatan. Nah, setelah itu kita akan pergi ke Jepang gitu guys. Nah, terus ke Jepang nanti kita nggak punya uang gimana? Jadi sebisa mungkin uang saku yang kalian terima itu simpan guys. Oke lah kalau misalnya kita dapat 5 juta, 2 jutanya simpan untuk nanti jaga-jaga di Jepang gitu ya. Terus untuk biaya penerbangannya bagaimana? Ada yang bertanya seperti itu mungkin ya, atau ada yang berpikiran nanti gimana sih biaya ke Jepangnya gitu kan, itu membutuhkan biaya yang sangat banyak gitu. Itu semua ditanggung guys oleh pemerintah BP2MI. Semuanya sudah ditanggung. Jadi kurang enak gimana gitu ya. Pemerintah menawarkan sedemikian bagusnya fasilitas ekonomi untuk kita semua. Yang penting kita belajar dan sehat aja gitu guys. Udah bisa pergi gitu. Nah, sampailah di Jepang, kita akan langsung dibawa ke tempat pelatihan kedua. Itu yang tadi di Osaka, Nagoya, dan Tokyo kalau tidak salah ya. Biasanya itu berubah-ubah, tapi kurang lebih di 3 kota tersebut. Nah, di sana pun kita sama nih, 6 bulan belajar bahasa Jepang, budaya Jepang itu seperti apa saja sih yang ada di Jepang itu yang berbeda dengan di Indonesia. Jadi kita belajar sebanyak itu gitu ya, sebisa mungkin kita pahami gitu. Dan uang saku pun naik, yang tadinya cuma 4 sampai 6 juta itu naik guys, jadi kurang lebih 8 juta mungkin ya. Paling besar itu biasanya 8 juta kalau nggak salah ya. Jadi tiap tahun tuh berbeda guys, tapi tetap dapat gitu. Makan, asrama, semuanya tuh udah difasilitasi oleh negara gitu. Jadi udah enak lah, uang tersebut bersih bisa kita pakai gitu. Nah, setelah proses pembelajaran gitu ya, itu lama tempuhnya kurang lebih 1 tahun ya guys. Jadi selama 1 tahun itu sebisa mungkin harus tetap sehat, bugar gitu, dan belajar yang benar. Nah,
Setelah 1 tahun dididik dengan baik, 1 tahun diberikan pengalaman belajar yang luar biasa gitu, baru kita dipindahkan ke tempat kerja masing-masing gitu guys. Jadi yang tadi awal matching itu, misalkan di awal tuh kita tanda tangan dengan pihak daerah mana gitu, nah itu baru kita disalurkan ke tempat kerja kita gitu. Nah barulah kita dari sana bekerja. Nah ketika bekerja pun ini ada nih program pemerintah itu, khususnya kita ya, naungan BP2MI itu nanti setelah 3 tahun kita akan ada ujian negara gitu. Itu khusus Kaigo ya, khusus Kaigo atau perawat lansia. Setelah bekerja 3 tahun di Jepang, kita bisa ikut ujian negara Kokashikeng atau ujian negara di Jepang. Ketika kita bisa lulus ujian tersebut, maka kita bisa sampai pensiun kerja di Jepang gitu. Itu untuk yang Kaigo ini ya. Terus untuk yang perawat bagaimana, yang Kangoshi gitu ya,